Saudara, malam hari ini kita sangat diberkati dengan puji-pujian ya. I like the way you worship. Ya, terima kasih hambanya Ibu Esther. Welcome. Oke, terima kasih banyak. Saudara, worship adalah cara kita memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Tidak ada cara lain. Alkitab dari awal sampai akhir, dari zaman ke zaman sampai pewahyuan itu selesai, hanya satu cara untuk berhubungan dengan Bapa. Through the worship. Hanya melalui penyembahan. Saudara bisa dengar khotbah, tapi Tuhan tidak mau dengar khotbah. Saudara merindukan khotbah di bumi ini, tapi di sorga tidak ada khotbah. Tetapi kalau engkau menyembah di sini, engkau bawa penyembahan itu sampai di tahta Allah. Amin. Sampai seluruh tua-tua itu yang ada di sekeliling tahta itu. Saudara tahu ada satu hal yang sangat mengherankan. Mahkota yang diperjuangkannya di bumi dengan darah dan penderitaan dibuang. Dilemparkan. Merasa tidak penting sama sekali. Kecuali satu, worship Godfather. Menyembah Allah Bapa. Saudara, jadikan itu menjadi kegairahan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari hidupmu. Kiranya engkau Amin. Amin. di matamu aku berkenan Di antara manusia. Saudara, apa yang kira-kira paling membuat Allah berkenan kepada saudara? When I Berkenan. live in worship. Yes, ya. When we are living in worship. Gitu. Berarti ketika kita hidup. Saya ganti aja yang biasa bahasa Inggris, Pak. Jadi saya aja sekalipun salah saya ini aja. Yes, Pak Daniel. When you and me living in worship. Mau belajar dikit-dikit bahasa Inggris, Pak. Yes, you're right, Pak Daniel. Don't be afraid, ya. Nah, benar Bu Esther bilang tuh, when we are, you and I, living in worship. Ketika kita hidup di dalam penyembahan. Ya, ada lagunya itu ya. Pak Tadis kemarin nyanyiin. Hidupku adalah penyembahan. Gue senang lagu itu, tapi kok Hidupku betul. adalah penyembahan. Tadi yang saya posting tadinya. Oh, itu keren sekali, saudara. Kayaknya Pak Levri langsung nyanyi itu di gereja tadi ya. Emang itu urutan lagu ketiga. Koreksi saya kalau saya salah ya. Saudara bayangkan nggak? Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, mohon maaf ya, tidak kemana-mana. Masalah apapun yang saudara punya, saudara nggak ingat loh. Yes. Tuhan menyelesaikan perkaraku dan perkara saudara. Haleluya. Bahkan saudara, saya mau bilang, bahkan saudara lupa. Ya. Saudara lupa dan begini, nggak penting buat saudara Tuhan selesaiin masalah saudara atau enggak. Seolah itu tidak menjadi penting lagi, menjadi kecil gitu loh, ya, hal itu, ya, itu hal yang kita harus selalu bangun ya di dalam hidup ini. Nah, tetapi ada nih ya dalam sepanjang perjalanan kami pelayanan ya hari kemarin dan baru balik hari ini itu kami bercerita satu hal gitu ya. Apa sih worship itu? Apa sih penyembahan itu? Kan gitu. Apakah itu vokal, musik, atau kalau di sini tuh namanya penghayatan. Penghayatan. Sampai ada orang yang bilang, aduh aku sih penghayatan masih susah gitu ya. Ekspresi, kalau Pak Levi bilang ekspresi gitu ya. Worship about heart. Iya. Yes. Betul, itu betul. Jadi karena teman-teman tahu nggak, orang yang paling tidak pernah matanya meleset
dari display-display ini ya, layar-layar ini, itu adalah Kevin dan Eric. Saudara mungkin tutup kamera, tapi mereka tetap buka mata. Nggak pernah, karena mereka plototin terus YouTube, Facebook begitu. Mereka rubah, atur begitu ya. Jadi, saudara, kalau kita mau minta pendapat, paling cocok tuh minta pendapat ke mereka, kira-kira menurut Kevin, menurut Eric, Minarti bagaimana? Kira-kira begitu. Karena dia tiap malam selama sudah 700, 680 hari, 90 hari, 696 hari ini. Oh, that's good number. 696. Mereka lihat wajah saudara. Pasti dia tahu dulu Bu Mahalina gimana dan sekarang Bu Mahalina bagaimana. Mungkin dia catat itu, mungkin dia punya. Nah, saudara, pertanyaan. Kalau gitu kita buka kamera semua dong. Biar Saya kembali ke pertanyaan tadi itu ya. Karena diskusi. Jadi mereka dia bilang, apa worship? Apakah vokal, apakah musik, atau ekspresi? No. About heart, tentang hati. Iya, jadi mereka bilang, kayaknya bukan. Kayaknya bukan, dia bilang gitu ya. Bukan. Jadi akhirnya kita diskusi, iya ya. Penyembahan itu adalah mengenai sikap hati. Mengenai sikap hati kita. Nah, makanya pujian tadi itu sangat menarik kan? Kiranya engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Apa yang bisa membuat Allah berkenan kepada kita? Hanya satu jalan, saudara. Ketika sikap hati saya dan saudara itu menyembah Dia. Pasti dimulai dari sana, gitu ya. Awalnya dari sana. Apapun yang tidak dimulai dari sana, itu tidak bisa menuju kepada akhir yang benar. Saya ulang ya. Apapun yang tidak mulai dari hati yang menyembah, tidak akan berakhir dengan akhir yang benar. Tidak akan menuju kepada akhir yang benar. Gitu. Nah, ujung dari akhir yang benar itu adalah menjadi teknon gitu ya. Udah jelas ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang apa katanya? Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saudara bisa berjalan dengan seseorang, tapi saudara belum tentu menyelesaikan perjalanan itu dengan dia bersama-sama. Jadi kesetiaan itu menjadi kunci dari persahabatan yang sejati. Kalau persahabatan itu tidak ada kesetiaan, maka itu namanya pengkhianatan. Dan itu bisa berujung sebenarnya kepada permusuhan. Kenapa Lucifer harus dilemparkan dari surga dan tidak ada lagi tempat untuk dia? Karena berkhianat. Sang pendurhaka, dia berkhianat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus benar-benar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena kalau tidak demikian, kita sia-sia loh. Banyak sekali loh isi otak ini kan. Apalagi kalau udah senior begitu, udah pindah kota ini, kota ini, kota anu gitu ya. Sudah banyak isinya gitu. Bergaul dengan banyak orang, isinya banyak gitu. Semakin ruwet gitu ya. Dan itu bisa jadi sia-sia kan. Kecuali kalau kita kembali kepada satu pusat, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Malam hari ini di awal pendalaman materi kita malam hari ini, saya ingin membawa saudara kepada satu renungan. Pikirkan apa yang Allah ingini untuk kita pikirkan. Dan itu harus serius kita lakukan. Harus dengan sengaja. Intentionally. Tidak bisa dengan tiba-tiba atau kebetulan.
atau mumpung. No, no. Itu harus dengan sengaja. Kita harus serius melakukannya. Untuk itu kita rindu, kita bisa mendengar suaranya. Kan kita mau tahu pikirannya. Logis kan? Saudara masih sama saya ya? Ya. Kita rindu mendengar suaranya. Aku ingin mendengar suaramu. Itu ada lagunya. Yaitu suara roh Allah itu sendiri. Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi rohnya itu berkata-kata. Ya, kita harus rindu bisa mendengar suara Roh Kudus. Lebih banyak, lebih sering lagi gitu. Ya. Jadi saudara, mari persoalkan, ya, mari kita persoalkan bagaimana kita bisa memiliki kerinduan, kehausan, ya, yang menjadi satu-satunya gairah dalam hidup saya dan saudara, ya. Ya, seperti lagu itu berkata, ini ya, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya engkaulah kehidupanku. Tak ada, menarik sekali liriknya itu ya. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya engkaulah bahagiaku. Itu dalam sekali menurut saya, ya. Mampu saudara berkata, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, dan hanya engkaulah bahagiaku? Kalau saudara katakan hari ini, belum seutuhnya, saudara mari berjuang untuk benar-benar persoalkan itu. Saudara kalau sampai bisa bilang, engkaulah bahagiaku, engkau satu-satunya bahagiaku, engkaulah kebahagiaanku. Wah. Amin. Saudara bisa bilang itu, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun tofan, Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Lanjut. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. wow kan? Luar biasa ya. Saudara harus hidup ya di dalam irama seperti itu. Karena hanya satu frekuensi untuk pulang. Kalau di luar itu saudara nggak dengar suaranya, apalagi mengerti pikirannya. Saudara, jadi yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Saya ulang ya, jadi yang tidak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Sadarkah kita, saudara, bahwa gadget yang kita miliki, pegang di tangan, itu penuh dengan hal-hal yang memenuhi pikiran kita, yang tidak perlu sebenarnya kita pikirkan. Banyak rasa ingin tahu yang tidak perlu. Kepo gitu. Sedikit-sedikit ada kontak gitu, save. Simpan. Siapa tahu suatu hari nanti. Iya benar, siapa tahu suatu hari nanti jadi masalah. Untuk apa? Ya. Jadi ketika kita penat, punya waktu kosong, di dalam tekanan bentuknya apapun itu, kita gampang sekali jadinya mengalihkan diri, berselancar kan di medsos. Cari hiburan, kesenangan. Cari apa namanya? Pelampiasan di situ. Seolah-olah masalah kita itu bisa selesai. Seolah kita bisa mendapat kebahagiaan di sana. Mungkin sesaat ya.
Tapi ingat satu hal. Semua kesenangan yang ditawarkan dunia tidak gratis. Saya mau bilang begini. Dia menyisakan bekas yang akan hasilkan anak-anak dalam kebinasaan. Dia viral. Dan itu menjadi beban satu hari nanti. Saudara baru bilang, mengapa semua ini terjadi? Tuhan bilang, aku tidak ikut-ikutan. Engkau buat dengan caramu dan iramamu sendiri. Sebenarnya Tuhan sedih. Dia sedih, dia sedih. Saudara kalau sampai tahu, dia sedih banget. Dia pasti bilang, engkau sudah hancurkan apa yang menjadi harapanku dalam dirimu. Hatinya terluka, saudara. Tapi itulah kita. Roma 3 bilang, menyeleweng. Wah, ngeri sekali itu. Hati gua bergetar dengan kata. Kita menyeleweng. Saudara tahu menyeleweng? Saudara udah punya buat janji. Tapi saudara dengan sengaja mengingkari. Wah, kalau manusia saja bisa terluka hatinya. Bayangkan hati Bapa. Itu murka lawannya. Saudaraku, mestinya Roh Kudus lah ya yang menjadi penghibur kita ya. Saudara yang punya banyak medsos, hampir-hampir saya nggak punya medsos pribadi. Ya, kalau saudara lihat ya paling evangelistpreneur, discipleship gitu ya. Adalah satu mungkin yang jadi apa? Tapi itu juga saya posting hal-hal rohani. Mestinya saudara ya, Roh Kudus lah yang menjadi penghibur kita kan, ya. Yang menjadi pemuas dahaga jiwa kita ya. Yang kita katakan dialah mata air yang terus mengalir, ya, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Yang saya selalu bilang seperti sungai yang tidak pernah kering dan gelombang laut yang tidak pernah putus. Yaitu roh yang sama yang akan mengajar kita untuk tidak memikirkan lagi apa yang dipikirkan oleh pikiran manusia. Oleh filsafat manusia. Oleh keinginan-keinginan daging. Ya, dialah yang akan menolong kita untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Supaya apa saudara? Supaya kita luput dari apa? Dunia ini yang penuh dengan tipu muslihat. Yang saudara tahu? Yang sering membawa kita kepada apa? Kepada kekhawatiran akan ingin rasa cukup, apalagi lebih dari itu. Ingin memiliki segala hal, seolah-olah dengan itu kita dapat apa? Mengatasi kekhawatiran kita. Itu tipu muslihat yang dibangun oleh filsafat dunia dalam diri kita. Seolah setelah memiliki banyak, bahkan quote-unquote segala sesuatu, kita jadi bisa mengatasi segala sesuatu. Tapi saudara tahu, saya sering sekali kan, saya menjadi seperti hamba Tuhan yang selalu diutus ke ruang-ruang ICU, gawat darurat. Ya, saya sering sekali mengalami itu ya. Kita janjian ya para hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta, ya kita ketemu di sana, Wah, dengan saya sampai di sana, ya sering sekali itu saya yang lain bilang macet. Pastor saja duluan, mulai saja acara. Saya bilang saya sudah tahu jawaban. Saudara, di sana tidak ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan untuk menghentikan bunyi-bunyi yang menyeramkan di dalam ruang ICU itu, uang tidak berkuasa. Uang tidak punya kekuatan apa-apa. Itu makanya Lukas 16 ya. Benar ya, Lukas 16 betul kan? Lukas 16 yang katakan bahwa ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa dia bilang tidak jujur? Dia janji banyak hal. Waktu apa? Waktu saudara dengan dia masih bisa komitmen. Tapi ketika saudara dia lihat tidak punya kekuatan, mau menghadap maut, dia pergi. Dia tidak bisa tolong lagi. Mamon yang tidak jujur. Menyesakkan ya, saudara ya. Saudara, waktu kita singkat ya. Sangat singkat. Di waktu yang singkat ini saudara, jangan sia-siakan ya.
Jangan sampai di hadapan tahta pengadilan Tuhan ternyata hati kita belum pindah ke kerajaannya. Dan tangan kita masih menggenggam banyak hal. Saya ulang ya. Tangan kita masih menggenggam banyak hal. Sehingga kita tidak mampu berkata apa? Saat ku pulang menghadap Bapa. Katanya apa? Hanya engkau yang ku ingini. Ku miliki, Pak. Memiliki, ya. Hanya engkau yang ku miliki. Tuhan bilang, lihat tanganmu. Ya kan? Gitu kan? Lihat tanganmu. Wah, Hanya masih banyak. masih banyak. Mungkin kita bilang, Tuhan, mana mungkin aku nih nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Tuhan bilang, lihat otakmu. Lihat otakmu. Kau banyak propaganda. Mohon maaf ya pakai kata ini ya. Propaganda busuk dalam pikiranmu. Terus saudara bilang, enggak Tuhan, lihat saja. Terakhir Tuhan bilang, lihat hatimu. Lihat hatimu. Kau bunuh manusia di dalam hatimu. Dengan membenci dan mendendam kepadanya. Cukup di situ ya. Maka saudara, mari sedini mungkin kita melepaskan semua. Lepaskan ya. Kalau hati ini kita tidak pindahkan ke surga, kita bisa dalam keadaan yang tragis, saudara. Kritis hidup kita, krisis. Justru sebaliknya. Kalau hati ini kita pindahkan ke surga, apa yang saudara bayangkan? Kita bisa membuat keharuman setiap hari. Aroma yang harum di hadapan Bapa, ya. Waktu kita bisa berkata, haleluya, Haleluya. 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 haleluya, 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 haleluya. Sambung. Ya. Haleluya. 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 Amin. Waktu kita bisa berkata haleluya, haleluya dengan hati yang diangkat, yang mencintai Tuhan dengan seutuhnya, dengan segenap hati, Tuhan mencium keharuman itu. Kalau dulu persembahan dalam bentuk binatang yang dipotong-potong, katanya yang sempurna sekarang, in spirit and in truth. Di dalam rohmu, di dalam hatimu, dan di dalam kebenaran. Saudara, jangan sampai kita selesai di sini, di dunia ini, menghembuskan nafas terakhir, tetapi kita tidak pernah membuat kurban yang berbau harum. Itu harta yang dikumpulkan di surga. Ini adalah sebuah kehormatan di mana kita bisa membuat persembahan yang berbau harum. Itu bukan karena kita cakap bernyanyi, vokal kita bagus, melainkan saudara hati yang bersih, ya, yang dari hari ke hari tidak dikotori dengan percintaan dengan dunia ini, dengan dosa, kebencian, dendam. Kemarin waktu kami dalam pelayanan, kami ketemu orang yang mohon maaf ya, payudaranya itu bocor, saudara. Sampai tangannya itu ikut bengkak. Saya langsung
katakan bahwa hati yang bersih, ya, bersihkan hatimu, ya. Tuhan pasti ingin mendandanimu kembali supaya engkau memiliki sungguh-sungguh hati yang berkenan kepada Dia. Coba kita pikirkan dengan jujur ya saudara ya. Apa yang Tuhan butuhkan dari kita? Perpuluhan, kolekte? Ya, kita memang seharusnya ya ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Tetapi apa yang Tuhan sesungguhnya kehendaki dari kita? Tuhan tidak perlu apa-apa. Dan sebenarnya Tuhan juga tidak butuh siapa-siapa. Saya ingat Yesus bilang, aku bisa jadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Tapi kalau sampai Tuhan bisa dibahagiakan oleh kita, disenangkan oleh kita, menjadi kesukaannya, mengapa kita tidak gunakan kesempatan ini? Dan kita berkata, ku hidup hanya bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Seharusnya itu kan yang jadi irama hidup kita. Banyak orang mau menjadi pelayan Tuhan karenanya mereka sekolah pendeta, sekolah teologi, menjadi aktivis. Di mana letak bahagianya Tuhan? Jika kesenangan Tuhan sebatas kita mengambil bagian dalam kegiatan gereja, maka kita bisa lihat betapa banyak orang yang tidak bersentuhan dengan kegiatan pelayanan gereja. Apakah kemudian mereka tidak bisa menyenangkan hati Bapa? No. Sesungguhnya, semua kita bisa membuat keharuman sehingga Bapa disenangkan. Kita menjadi kesenangannya Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah your heart, ya. Hati yang dipindahkan ke kerajaan surga. Maka mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini? Pikirkan apa? Waktu ini adalah kesempatan, betul. Hidup ini adalah kesempatan. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Makanya kalau kita dibawa orang ke, saudara ya, percakapan-percakapan yang tidak perlu, jangan kepo, tidak usah ikut. Diam saja, ya. Semakin berhikmat, ya. Tadi malam kita baca ayat itu ya. Jadilah orang arif, jangan jadi orang bebal ya. Nah, saudaraku, materi GPS kita dalam 2 minggu ini ya, 1 minggu yang sudah berlalu dan 1 minggu ke depan, bicara mengenai kekekalan. Nah, saudaraku, hidup ini tidak lama, hidup ini singkat. Sementara. Hidup ini adalah penugasan sementara. Betul sekali Pak Daniel. Penugasan sementara. Bu Maria bilang apa? Hidup ini adalah persiapan terakhir untuk kekekalan. Gladi resik. Ya. Gimana Pak Daniel? Lagu saya tuh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amin. Ya. Itu lagu saya itu. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Kesempatan. Kapan lagi kita kesempatan? Nah, mungkin malam hari ini Pak Daniel jadi bertanya, Tuhan kesempatan ini untuk apa? Gitu kan? Nah, malam hari ini kita bisa tahu jawabannya ya. Kesempatan untuk membahagiakan hati Bapa. Ya kan? Betul. Amin. Nah, cara kita membahagiakan hati Bapa gimana? Menjadi penyembah-penyembah yang benar, ya. Yaitu apa? Memiliki hati yang bersih, ya. Awali dari hati yang bersih. Dari sanalah memusatkan diri kepada Tuhan itu dimulai, ya. Nah, buang nafsu daging semua lah. ya,
Kalau kita bilang hidup ini adalah kesempatan, saudara, sebenarnya apa lagi sih yang kita cari? Gitu ya. Saudara, kita bisa jadi berkat, namun apa saudara? Kita harus berani berbeda. Orientasi dan fokus hidup kita adalah apa? Identitas kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Jadi jangan jadi berkat karena pamrih. Jangan jadi berkat karena cari popularitas. Jangan jadi berkat karena ingin menghibur diri. Jangan jadi berkat karena seolah-olah gitu ya. Seolah-olah hati ini menjadi bahagia gitu. Kan kata orang gitu ya, "Iya, memberi aja pasti bahagia deh hatinya." Fokusnya bukan hati kita yang bahagia, fokusnya adalah membahagiakan hati Bapa. Ya. Kalau Bapa bahagia, Tuhan tahu bagaimana mengurus saya dan saudara. Ya, pikirkanlah apa yang Allah pikirkan. Ya, kalau kita tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, walau itu kelihatannya baik dan tidak melanggar etika umum, namun pasti akan menghambat saudara. Kesempurnaan, kemuliaan, kesempurnaan iman kita akan menghambat. Padahal iman kita ini, saudara, kalau dia tidak menuju ke satu kesempurnaan, maka dia bisa apa? Menyimpang katanya. Atau iman kita ini apa? Kandas. Gitu. Kalau kita tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Mari kita burning desire ya. Mari kita membakar kembali ya hati kita ini ya. Biarlah rohmu menyala-nyala ya. Biarlah hati kita ini kita kembali gairahkan untuk mencintai Tuhan, no limits, tanpa batas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu ya. Makanya kita tidak boleh terikat dengan hal-hal duniawi. Saudara, lepaskan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Lepaskan. Apa yang kita sudah miliki, kita syukuri. Ya. Dan sekalipun kita memiliki, tapi seolah-olah kita tidak memiliki. Jangan genggam. Jangan terbelenggu dengan itu. Yang kita beli, seolah-olah kita tidak memiliki apa yang kita beli. Ngerti ya? Yang perlu kita beli untuk satu kebutuhan, silahkan kita beli. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah kita miliki. Tidak usah kita ingini. Saudara, kalau ingat 1 Korintus 7 kemarin ya, di materi yang kedua saya udah bahas itu ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Paulus berkata, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktu ini telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini. Saya munculkan ya. Iya. Ini bukannya? Oh, bukan. Ini ya, saudara. Ini menarik loh ayat ini ya. Nih, ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu ini telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini. Saudara, ini benar-benar mengenai kita loh. Waktu ini singkat. Udah singkat dibilang waktu yang sisa. Orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Jangan bilang, mengapa semua ini terjadi? Kan jangan ya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, kata teman kita yang lain, pokoknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Habis. Betul. Ya. Amin. Saudara,
Kita harus bisa berdialog ya, berbicara ya, ngobrol dengan Tuhan terus-menerus. Apa yang Dia pikirkan ya. Oleh karenanya mari kita terus belajar bagaimana pikiran kita harus bersih ya. Hati kita jangan dicemari oleh percintaan dengan dunia ini ya. Jangan dicemari oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Saudara, menyangkal diri itu bukan hanya sikap menolak perbuatan dosa, melainkan segala sesuatu yang bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita untuk memiliki pikiran yang dibaharui, agar kita bisa memindahkan hati ke kerajaan surga. Saudara, penyangkalan diri ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, saya ingat Paulus. Ya, Paulus berkata di Filipi 3. Ya, saya kayaknya ini ya. Wah, saudara, kalau setelah tahu ini ya, saudara ya, Paulus bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saudara kalau mau memperoleh Kristus, ini jawabannya ini. Melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jangan-jangan kita banyak yang mengumpulkan sampah. Iya Pak, betul Pak. Nimbun sampah bau. Gitu. Jadi kita bukan memberi aroma keharuman. Ya, itu. Jadi, ayat itu saudara ya, coba renungkan berkali-kali itu sampai saudara mau sampai di titik pertumbuhan seperti apapun, itu ayat itu tuh menohok ya. Kalau Paulus gradasinya tuh 3 di situ. Dia bilang begini. Dulu yang kuanggap cuan, untung, sekarang kuanggap rugi. Awalnya dia bilang begitu. Kalau saya berteman sama Bu Esther, itu untung kan, itu untung. Bu Esther pintar. Sekarang gua anggap rugi karena menurut aku itu kan gua mempergunakan tuh gitu kan, memanfaatkan. Sekarang gua anggap rugi karena itu nggak boleh kan. Itu pertama. Jelas kan. Nah, kan dia bilang keuntungan gua anggap rugi. Nah, yang kedua dia bilang gini, malahan segala sesuatu. Kan? Sebenarnya saya dengan Minarti nggak pernah lah memanfaatkan dia kan. Itu pun gua anggap rugi, dia bilang. Nah, itu saudara bisa lihat bedanya. Ya kan, itu kan orang bisa lihat gitu kan, gitu. Itu pun semua aku anggap rugi, gitu. Malahan katanya aku melepaskan segala sesuatunya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Caranya begitu ya. Itu cara Paulus melihat kehidupan yang singkat ini loh, ya. Menarik nggak ya? Kebenaran ini saudara akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh rela kehilangan kesenangan. Saya ulang ya. Saya ulang. Supaya gini, saudara jelas apa yang saya maksudkan di sini dan akibat-akibatnya. Ya. Dan akibat-akibatnya kan. Ketika kita bilang bahwa wah, ini firman benar-benar memberkati saya. Nah, saudara, kebenaran ini akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh rela kehilangan kesenangan. Dan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Ini menyangkal diri, saudara. Lagu menyangkal diri yang paling Anda favorit apa? Kayaknya itu ya. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Itu satu. Terus mestinya lagi ku ingini apa
apapun juga. Segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Wow. 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 Saudara, sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh lagi kemana-mana ya. Saudara, kalau menyelami kebenaran yang kita sama-sama sharing di sini, itu kekuatan yang sejati. I don't think anything ya. Aku kira nggak ada hal yang lebih daripada itu. Ya, saudara bisa lihat kebenaran ini sendiri berbicara. Ya. Jadi menyangkal diri itu, saudara ya, bukan hanya tindakan menolak perbuatan yang melanggar norma-norma yang sesuai dengan etika, melainkan apapun yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Bila demikian, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang berharga, ya, bernilai tinggi dan mulia, kan? Berharga itu. Pikirkan dan renungkan, seakan-akan kita sudah ada di pengadilan tahta Kristus. Ya, jikalau kita tidak mulai hari ini berbenah, kesempatan itu akan hilang dan kita akan menyesal nanti. Yang Tuhan mau adalah hati kita yang bersih, tidak dicemari dengan percintaan dunia ini. Dan terakhir, jangan lupa itu yang diingini Tuhan. Pindahkan hatimu ke kerajaan surga. Identitas saya dan saudara di dalam kekekalan. Bangunlah itu di dalam kekekalannya. Hati kita harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Fokus kepada kehidupan yang kekal, di mana satu kelak nanti saudara dan saya, kita akan hidup bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Amin. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Jadi kalimatnya menarik juga ya. Dia mau bilang gini, emang gua masih ingini gitu. Tau kan gitu. Kan kalau orang sampai nyanyi mestinya tak lagi ku ingini, berarti yang nyanyi itu masih ingini kan? Ini Pak. Ya Pak. Bener ya. Jadi paslah kita nyanyi itu ya, supaya menjadi cermin ya, Pak Andi ya, cermin toh. Kan cermin itu kan menunjukkan wajah kita, walaupun kita nggak sesungguhnya yang di cermin itu. Kita bilang itu bayangan gue kok gitu. Nah, cuman itu kan menunjukkan who am I? Mestinya itu loh Pak. Iya. Mestinya. Jadi UMI, siapa kamu? saudara, mudah-mudahan renungan itu sedikit mengobati ini ya, kekisruan. Atau maksudnya kan bahan saya itu kan ini ya, bacaan gitu ya. Tidak menarik, nggak banyak gambarnya gitu loh. Ya kan? Paling aku kasih warna-warna kan. Nah, tapi yang buta warna kan nggak terhibur. Sorry. Aduh, nggak ada lah ya. Nggak apa-apa ya bercanda sedikit ya. Soalnya udah jam 9 Masih lewat. ada poin jadi ya. Apa? Ibaratnya kita mumpung masih ada di bumi ini. Kalau udah nggak ada ya percuma. Iya kan? Iya betul. Iya. Betul. Iya, saya pikir begitu, mumpung masih ada kita kesempatan ini. Iya. Kalau kita udah nggak ada ya udahlah, masuk kemana? Nggak punya Kita kesempatan harus lagi, fokus betul. dulu. Bener. Saya pikir gitu. Kalau kita udah nggak ada kesempatan, udah umur nggak tahu, tek mati. Nah, udahlah dimasuk. Menarik tuh. Rupanya gini loh. Wah benar ini. Saya dapat konfirmasi tadi siang, saudara ya. Benar, kalau saudara mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan itu ya, kan berharga di mata Tuhan orang yang mati. Apa? Berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya. Kematian orang yang dikasihinya. Jadi yang dikasihinya gitu. Saya jadi nyambung. Oh, berharga tuh kayak apa ya?
kan bernilai tinggi, mulia, apa dong ininya gitu, realitasnya gitu kan. Saudara, tahu nggak? Saudara mati, malaikat dikirim untuk jemput. Betul. Wah, malaikat disuruh jemput saya dan saudara. Tetapi kalau saudara nggak orang yang dikasih, ya saudara tahu sendiri lah ya. Nah, orang kaya itu, kalau saudara perhatikan Lukas 16 itu Lazarus dijemput malaikat, tapi orang kaya itu tidak. Susah masuk kerajaan surga deh. Iya. Itu saudara kita bisa merenungkan itu kan, bayangkan, waduh, Bayangkan. saya harus mati berharga. Ya. Waduh, jadi muncul kata-kata ini yang senior-senior ya, yang tapi mati nggak kenal umur sih ya. Susah juga ngomong yang senior ya. Belum Kenapa? tentu. Nggak kenal umur betul. Soalnya kadang-kadang kan aku lihat ada kuburan bayi. Nah kan berarti kan nggak harus tua kan? Tapi yang tua pasti, Pak. Oh iya, mau kemana lagi? Kan nggak bisa jadi bayi, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau udah tua, Bu, pasti di depannya mati, Bu. Mati. Iya. Makanya mesti buru-buru sadar Bu Maria. Wes sadar boleh Bian, Pak. Kalau nggak sadar, udah tua nggak sadar, Ya, wes. ya udahlah masuk Makanya nggak sadar gila. Iya. masuk gila, Masa, masuk lubang api terus dibakar. Iya dong. Sadar dong Pak Daniel. Masa Sadar harus, dong. masa Kan anak harus anak Tuhan. Masa harus gila dulu baru sadar? Ini Enggak dong. hidupnya Tuhan semua Bu Maria. Kalau nggak orang di grup ini anak Tuhan semua Bu Maria. Kalau orang bukan anak Tuhan nggak mau kemari dia. Iya. Nggak mau. Enggak. Maria kalau nggak sadar dijewer monggo, tak jewer. Iya. Iya. Iya kan Pak Hen nggak nerima orang yang gila, Pak. Oh enggak, aku terima tapi Bapak di surga nggak terima kali. Gimana mau ngajar orang gila, Pak? Susah. Itu tadi Bu Naomi pelayanan tuh orang stres tuh, depresi itu. Tadi. Oh. Waduh. Ya Gimana? gimana nih? Gimana ceritanya Bu Naomi? Orang kalau stres bingung lu, betulin susah. Enggak, ini Bu, belum. Ya, gimana Bu Naomi? Iya, orangnya ngomong terus. Jadi kita yang dengar juga pusing juga ya, sudah jelasin gini-gini. Enggak, aku enggak mau balik sama suamiku. Aku enggak mau. Aku mau di Bandung. Enak di Bandung sama abangku sama anakku. Nah, kan itu kan suaminya, Ibu. Ibu harus kembali sama suami. Enggak mau. Dia jawabannya medok banget lagi kan. Panjang banget Mas Andi. Gini kali ngomongnya ya Bu Naomi. Enggak Iya. mau, gitu. Moh aku, moh. Gelem. Ora gelem moh. Aku baru ketemu orang seperti gini. Bisa diam mulutnya, ngomong terus dari start mobil jalan sampai di mana dia diturunin, baru berhenti dia ngomong. Waduh, di atas mobil. Iya, tuh Mas Andi banyak. Dia tanya, Andi sekolahnya di mana? Sekolahnya lulusan apa? Oh, maksudnya Iya. kok bisa bawa mobil gitu? Kok bisa satu mobil sih, Bu? Dari mana, Bu? Pak Andi kayaknya sudah kenal jalannya ya. Oh iya. Kirain. Aku bilang ini Ibu ya. Aku mau bilang, Bu, jangan banyak ngomong. Pak Andinya lagi nyetir, mau aku bilang gitu. Tapi udahlah. Dia tersinggung lagi kan. Sampai Bunda Nur yang ngomong sama dia juga capek kali. Bunda Nur juga akhirnya diam aja di depan. Aku yang sama dia duduk bersebelahan. Aduh, Udah setan nih kali Bu Naomi. Kan Bu Naomi lagi melayani, gimana? Mesti pakai minyak urapan Bu Naomi. baru aku bilang sama Mas Andi, itu kayaknya orang itu nggak beres itu Mas Andi. Stres itu mah. Untung aja dia nggak ngapain-ngapain aku. Kan sebelah duduknya. Wah, itu nggak dicek, Bu. Ya. Iya. Ngamuk. Kalau ngamuk repot. Dia nggak ngamuk sih enggak. Cuma dia apa ya?
kepahitan itu dalam hidupnya, banyak tekanan, mungkin pingin gimana lihat orang berhasil, lihat orang punya ini, lihat orang punya itu, tapi kok aku ini susah gitu, susah, mau cari uang susah, jadi kan ngomongnya kayak gitu. Itu Sudah dia. ekspresinya udah Salah besar itu. ekspresinya. Nah, Bu Naomi tahu nggak? Itu hampir-hampir obatnya udah nggak ada tuh. Iya. Nah, kalau Dia kita dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia bimbang. Waduh. Dia lebih percaya tuh sama abah itu, atau aku nggak ngerti lah abah yang mana lah. abah-abah, ngerti. Ada abah itu orang Muslim. Iya, tahu. Jadi nggak tahu lah gimana, kita juga baru. Iya, gitu Bu Naomi. Itu cenderung hampir obatnya sudah tidak ada. Obatnya itu tadi Pak Es, obatnya tadi sama Bu Nur, baca Alkitab, Ibu kan punya Alkitab, baca Alkitab, berdoa. Kalau nggak bisa berdoa, baca doa Bapak kami. Itu Suruh sih. nyanyi sama Bunda Nur apa nyanyi apa tadi Mas Andi itu apa ya? Ajaib apa tadi nyanyinya? Itu lagu itu Kudaki Jalan Mulia. Kan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa gitu. Jadi tadi sepanjang jalan diajarin nyanyi sama Bu Naomi itu memuji Tuhan. Jadi pada dia ngomong terus udah Bu Naomi nyanyi aja sama itu, sama namanya keren loh, PB loh. Sama Fabi. Namanya keren PB. PB apa tadi? PB, Facebook. PB, dia orang Katolik sih. Bunda Nur. Nama PB itu bagus tahu, itu seorang hamba Tuhan. Lah iya toh. Iya toh. Orang tua muda Bu Naomi. Udah tua muda. Katanya usianya umur 36 tahun. Muda Bu. Tapi Tapi tua. lihat wajahnya nggak mungkin segitu, tapi kita nanti kalau kita masa Wajahnya 70. tahun apa dibalik kali 63, kan takut dia marah ya. Kalau kita dia aja lah dia mau ngomong dia aja lah. Kalau dia jauh-jauh nggak apa-apa ya Bu Naomi, ini dekat sekali kan? Iya, orangnya kurus Pak, kecil. Oh. Kurus gitu. Iya, kita ini ya bukan cerita orang ya, maksudnya Ya, betul. menarik nih kalau Bu Naomi ngomong gini itu sebenarnya nggak jauh dari topik kita tadi kan. Ini obatnya hampir udah nggak ada. Artinya ini loh teman-teman, tahu nggak? Kalau sampai dia itu hatinya itu menjalin percintaan dengan dunia, ini contoh nih. Dipenuhi oleh filsafat dunia bahwa bahagia itu kalau ini secara jasmania itu ya kelihatan dengan mata. Lama-lama itu apa namanya ya? Apa sih? Bukan karatan apa? Jadi kebal gitu. Nggak bisa lagi, nggak punya lagi gitu. Sulit untuk diruntuhkan semua filsafat yang dia udah terima itu. Jadi susah. Iya, memang kayaknya hatinya itu banyak menolak kalau saya lihat. Ya, ini sih Bu, bukan, makanya saya bilang hampir tidak ada, artinya tetap ada kan? Tetap ada kan? Gimana itu Pak Lebri? Sumbu yang punya Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Oh tadi bulu yang terkulai ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Jadi selalu ada jalan. Tetapi menarik nggak yang saya mau jelaskan? Waktu ini singkat.
kalau dia masih ada waktu untuk kembali. Yang kedua, kalau sudah saking karatannya gitu, Bu, waktu untuk dibangunnya juga pasti lama gitu. Iya, orangnya kayak bebal gitulah kalau bilang. Bu Naomi, Bu Naomi ngomongnya udah bebal dari mukanya Bu Naomi lebih menjelaskan lagi. Jadi ngelihat mukanya, jadi saya bisa. Dia bilang gini, kan dia berteman sama orang ini. Nah, orang ini mengajarkan dia istilahnya agama lain gitu. Tapi kalau dia nggak berani mengutarakan, aku nih orang Kristen, dia nggak berani. Nah, jadi dia takut nanti dia dimusuhin lah, kira-kira seperti gitu. Jadi dia ikutlah ke sana. Ya, jadi ini apa ya? Apa yang lu ada, gue terima aja semua gitu. Ya, kira-kira gitu. Udah gitu. Jadi gitu, cari keberuntungan kemana-mana. Ya, kan bilang mau minta apa aja Bu Naomi ya. Kalau dia berhasil minta harta, dia mungkin baik sembuh, dia ketawa kali. Kita pelayanan, tiba-tiba di rumah duka mati lampu kan. Wah. Cuma tinggal lilin 2 yang dekat peti jenazah itu. Aduh. Orang mati lampu. Itu aku duduk kan, pas Bunda Nur kan di depan sono. Aku diam aja lah. Aku lihat itu lilin yang 2 itu. Jadi pikiran aku ini, aduh, kok lilinnya bergerak jalan, wah aku lari duluan. Semuanya gelap, Pak. Tadinya Bunda Nur ajak saya, kita ini aja temanin di belakang. Nah, Bu Naomi, saya jadi ingat, itu lorong pulang ke dunia orang mati itu gelap. Iya. Nah, kalau tidak dijemput oleh malaikat, kalau nggak dijemput oleh malaikat, waduh, bisa ketakutan. Ketakutannya, mati lampu begitu aja kita udah takut kan? Enggak kan, makanya karena Bu Naomi cerita, jadi gua lengkapi cerita Bu Naomi, ya kan? Udah rasa kan gelap gitu. Nah, saya ingin menambahkan makna rohani dari kejadian kemarin gitu ya. Gitu. Iya. Ya, pulang ke sana itu gelap. Makanya Lazarus dijemput malaikat. Saya jadi dikasih pengertian loh kemarin itu sama Tuhan. Ya kan saya pernah jelaskan di sini bahwa langit pertama itu kan batasannya sampai 600 km tuh atmosfer kan. Tapi ada langit tingkat kedua kan, memang tidak terlalu banyak disingkapkan, tapi Alkitab tidak luput menjelaskannya bahwa di sanalah tentara-tentara kegelapan itu. Nah, di atasnya langit ketiga, yang surga sesungguhnya yang bertingkat-tingkat. Di bawahnya itu Firdaus, tempat nunggu. Bayangkan kan? Jadi memang kalau lewat itu kan perlu malaikat penjaga. Yang tidak ada malaikat penjaga langsung dirampas kan sama kegelapan di situ, karena memang itu bagiannya kan. Orang kaya itu tinggal di situ. Makanya yang menarik buat kita, kok Lazarus yang di pangkuan Abraham kok bisa tengok-tengokan ya, kata orang Batak, sama orang kaya ini. Ya enggak? Kan dia lihat kan? Benar enggak? Enggak dibilang perumpamaan loh. Nggak dibilang perumpamaan. Jadi saya membayangkan, oh benar loh ini. Tuhan kasih langit kedua tuh kegelapan tuh. Di sanalah roh kegelapan tuh kan. Namanya penguasa kerajaan angkasa. Tingkat terbawah dari langit ketiga, Firdaus. Kan lagi nunggu. Udah nyaman, wong udah langit ketiga. Tengok-tengokan mereka, ya kan? Lihat-lihatan mereka. Sampai orang kaya itu masih bisa tengok Lazarus ke atas. Kan dia di Firdaus, pangkuan Abraham. Wah, gue bilang keren sekali nih. Alkitab sebenarnya nggak sembunyikan surga itu. Tapi memang kita, ya pasti, ya saya selalu bilang lembaran Alkitab itu terbatas juga kan. Tapi Tuhan berbicara dengan hati itu kepada orang-orang yang dikasihnya itu bisa belak-belakan ya saudara. Amin ya. Carilah apa yang dipikirkan Tuhan, pasti saudara bisa. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari session saya ya.
saya sengaja masuk ke dalam pengalaman-pengalaman itu supaya kita tidak hanya sebatas nalar, ya, tapi benar-benar kita menghayati, ya. Apa yang dibilang kekekalan itu loh, kekekalan. Kita harus mengkorelasikan, menghubungkannya dengan where we are today, di mana kita ada hari ini dan di situasi apa. Jangan sampai kita bilang, mengapakah semua ini terjadi? Kan gitu kan? Nggak boleh. Astaga. Ya kan? Nggak bisa lagi kita begini. Ya kan? Pak En, saya mau nanya itu orang kalau udah meninggal nanti kan dibangkitkan tuh. Itu Yes. kalau dibangkitkan pada serem-serem Pak En loh. Makanya loh. Saya Saya rasain mama saya meninggal, saya mandiin, ada mayat segala. Mukanya udah kayak celepuk deh. Waduh, saya lihat kok. Wah, mukanya udah yang dandanin juga begitu. Apa nanti begitu Pak En kali? Malaikat kan bangun sakit kan tuh. Orang mukanya jadi nggak wajar begini, normal begini. kemarin kan Jadi kita sudah semua jadi begitu Pak En, enggak? kemarin kan kita sudah bahas ini nih Pak Daniel nih. Ya, bagus ini Pak Daniel Asik, nanya jadi baru. masuk ke materi kita. Kan ini nih kemarin nih Pak nih Dikasih bukan rumah yang fana itu loh, ya, rumah yang sementara kan ada rumah yang sementara tuh. Ini ya, rumah yang sementara. Nih Pak Daniel nih, tubuh alami itu yang Bapak lihat tadi tuh, ya. Hanyalah tempat sementara bagi roh kita. Gitu, ya. jadi tanah. Tubuh alami ini itu kemah katanya kan. Kemah itu artinya apa? Kemarin saya udah jelasin. Sementara, ya. Ada orang berkemah 5 tahun. Ya. Ini seminggu. Yang berkemah kan biasanya pramuka. Kalau berkemah 5 tahun namanya pramu. Tetapi, ya. Nah, tetapi apa? Tubuh yang akan datang itu disebut rumah. Nah, ini ada di 2 Korintus 5 nih ayat 1 kan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, itu maksudnya tubuh yang tadi itu Pak Daniel. Allah telah menyediakan tempat kediaman atau rumah di surga. Namanya suatu tempat kediaman kekal. Nah, jadi maksudnya gini Pak Daniel, bahwa tadi yang Bapak lihat itu sementara dan dia akan apa? Dari debu kembali menjadi debu. Nah, nanti kalau orang-orang yang dikasihinya itu, tadi ya, dikasihinya itu, yang berharga tadi itu akan diberikan tubuh yang baru. Betul. Namanya tubuh kebangkitan, seperti yang Yesus pakai. Oke. Jadi, nggak serem-serem, Pak Daniel. Oke, makasih Pak En, betul. Ya. Jadi, Bapak, kalau mamanya sampai di surga, saya kan nggak tahu. Terus Pak Daniel sampai surga, ketemu, pasti bisa tidak akan serem. Iya, amin. Oke. Nah, teman-teman pasti sudah baca materinya ya. Nah, saya cuma mau menutup dengan kita ada waktu setengah jam. Ini ada 2 pertanyaan kan yang pernah saya layangkan ya tanggal 15 Maret kemarin hari Selasa. Ya. Nomor 1 ini, karena aku diciptakan untuk kekekalan, kira-kira hal-hal apakah yang harus kuhentikan dan hal-hal apakah yang harus mulai aku lakukan? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya, tapi pertanyaan berikutnya seperti akan membuat kata pamungkas kan, perubahan cara dan pandangan hidup apa yang seharusnya aku lakukan setelah ini sebagai respon terhadap kebenaran bahwa hidupku yang diciptakan untuk kekekalan dalam kemuliaan. Ada teman-teman yang bisa sharing dari jawaban pertanyaan ini? Mungkin yang udah bahas dalam sel group, silakan. Elsa. Jakarta 01. Elsa. Siap, Bapak. Keren ini ya. Keren sekali ya. Kayak lokomotif gitu kalau ada kereta. Jadi maju lokomotifnya
langsung gerbongnya maju. Keren banget nih. Ya kan Jakarta 01. Saya akan menjawab pertanyaan yang harus dihentikan. Yang pertama, tidak terikat dan tidak mengasihi dunia, seperti keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sebab barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wow. Pertama, yang keduanya, mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Oh, itu yang dilakukannya kan? Iya. Yang harus dihentikan, itu yang harus dihentikan. Oh, tadi sebentar, yang nomor 2 itu gimana? Harus kita itu mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Itu yang pertama sebetulnya. Tapi itu kan bagus kalau gitu ya, Elsa ya. Mempergunakan barang duniawi seolah-olah tidak mempergunakan. Bagus kan? Maksudnya itu gimana? Kayak maksudnya itu ketika kita contoh ya, misalnya contoh kita punya mobil mewah gitu, berarti ketika kita punya mobil jangan mempergunakannya seakan-akan kita menjadi angkuh, menjadi sombong gitu. Jadi seakan-akan kita tidak memiliki mobil itu gitu. Oh, tapi itu sebenarnya positif. Positif ya. Ya berarti masuk yang kedua itu, mungkin Elsa. Masuk itu kan ada 2 pertanyaan di nomor 1 itu. Oh, yang harus dilakukan itu. Nah, itu berarti yang harus dilakukan. Iya, jadi seolah-olah tidak memiliki. Oke, berarti yang keduanya itu yang pertama yang harus dilakukan, dan yang keduanya perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga harus tetap setia kepada Raja kita, tetap teguh dan yakin bahwa ada hal yang jauh lebih penting dan berharga, seperti Alkitab katakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti di Korintus bab 4:18. Dan yang ketiganya, selanjutnya, hidup dalam terang kekekalan, di mana nilai-nilai hidup kita berubah, seperti kita memakai waktu dan uang dengan lebih bijaksana. Kita lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan atau prestasi bahkan kesenangan. Samanya. Selanjutnya, prioritas kita tertata ulang, mengikuti tren, mode pakaian, dan nilai-nilai populer tidak penting lagi. Terus yang kedua, bagaimana? Pertanyaan yang kedua ya, itu yang jawaban untuk yang pertama, dan ini untuk jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Yang pertama dulu Elsa. Selesai Bapak. Iya, siap. Laporan diterima. Balik kanan. Terima kasih Elsa. Udah biasa jadi pemimpin upacara nih jadi. Laksanakan gitu Elsa. Siap laksanakan. Oke, wah luar biasa ya. Waduh, udah mengerikan jawabannya udah awang-awang gitu maksudnya. Seolah-olah udah nggak napak. Bagus. Oke, terima kasih Elsa. Saya puas sekali dengan jawabannya. Teman-teman ada Jakarta 2 mungkin? Kita gilir aja lah ya. Jakarta 2 apakah sudah sempat ini? Di copy Jakarta 2. Lompat dulu kali Pak ke ada nih. Ada ini. Jakarta 2 ada. Siap. Nggak mungkin Bu Maria Pak Lepri. Gimana? Gimana? Aku Jakarta 2 ya, lah dilewati rek. Bocor silakan Mbak ya. Ya, nih ya. Langsung jawabannya aja ya Pak, biar berani ya. Langsung. Berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna, memakai waktu dan uang yang
lebih bijaksana. Kita lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kekayaan, prestasi, bahkan kesenangan. Semuanya itu udah tidak penting lagi. Prioritas kita hanya untuk menyenangkan Bapa. Benar-benar memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru, kemuliaan yang kekal. Udah, itu aja. Wow, meningkat tensinya. Luar biasa ini, saudara-saudara nih ya semua ya. Oke, ada kata-kata yang aku dengar udah 2 kali. Jadi ingin saya klarifikasi, ya. Yes, I am. Dan menarik tuh, dibilang tadi apa? Menghargai hubungan dan karakter dibandingkan dengan popularitas, kesenangan gitu. Nah, bisa kasih contohnya nggak ya? Menghargai hubungan dan karakter dibandingkan dengan popularitas, kesenangan gitu. Bisa nggak kasih realitasnya gimana itu loh? Menghargai Ya, hubungan. menghargai hubungan tuh kita harus care sama teman, sama saudara gitu, Pak. Kita harus maksudnya kan gini loh. Tadi kan ngomongnya dibandingkan dengan kan, kan lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran, kekayaan atau prestasi bahkan kesenangan. Nah, seperti apa itu maksudnya, nilai-nilai apa yang secara nyata gitu dari situ? Misalnya menghargai hubungan dan karakter dibanding dengan daripada kepopuleran gitu. Contohnya itu. Iya, kita harus maksudku ya menghargai hubungan itu kita harus menjalin hubungan sama saudara, sama teman itu, saudara iman itu lebih baik lagi. Terus karakter kita juga harus dirubah gitu menjadi karakter yang memuliakan Bapa gitu. Kemudian daripada kesenangan-kesenangan kita sendiri gitu. Popularitas atau pengen seandainya aku sebagai majelis pengen karena aku rajin pengen dialemin gitu dipuji-puji, sanjung puji-puji, disanjung-sanjung. Waduh, Bu Maria rajin ini enggak gitu udah. Kalau dulu aku senang digituin, nah sekarang enggak yang rajin yang baik itu cuma Tuhan. Itu malah merasa berdosa, kemuliaan buat Tuhan. Itu yang aku baik cari. Yang Tuhan saja gitu Pak maksudnya. Kesenangan itu ya nggak boleh, kesenangan udah nggak penting lagi, udah sampah katanya Paulus. Itu menarik sebenarnya, aku cari itu salah satu tuh dia. Jadi lebih menghargai hubungan, maksudnya hubungan apa sih? Aku jaga hati Bapa. Iya. Ya kan? Daripada aku dapat reward atau pengakuan dari orang-orang, misalnya dalam pelayanan atau apa. Aku lebih menghargai ketika aku melakukan ini karakterku loh yang dibangun, bukan pujian sesaat. Iya. Kenapa? Karena aku tahu bahwa hidup yang sempit dalam masa yang singkat ini itu menentukan aku dalam kekekalan nanti. Iya. Itu cara pikir kita berubah. Nah, itu loh maksudnya di situ. Hubungan dan karakter menjadi jauh lebih penting daripada gitu kan? Daripada kepopuleran itu. Ya disanjung, diangkat-angkat gitu kan. Terus dibanting. Diangkat-angkat terus dibanting. Ini hasilnya Bu Sarah. Gurunya siapa lagi? Siapa dulu gitu? Siapa dulu gurunya? Oke. Kita saling memuji, bagus ya, bagus. Oke. Puji Tuhan. Hal yang lain ada nggak? Tadi kan ngomong juga tuh. Sorry. Ya Elsa juga ngomong kan. Yang mana Pak maksudnya? Udah Bu Maria, thank you. Ya. Terima kasih banyak. Atur nuhun ya. Sami-sami. Ya, kalau Elsa tadi kan ngomong juga hubungan dan karakter tuh lebih daripada
Tadi Bu Maria udah bicara daripada kepopuleran gitu. Nah, daripada kekayaan, daripada kesenangan, kira-kira contohnya apa? Bahwa hubungan, nah hubungan di sini tahu nggak saudara hubungan apa? Hubungan dengan Tuhan maksudnya. Gitu, bahwa aku lebih memilih menyenangkan hati Bapa daripada kesenangan. Aku lebih mementingkan menyenangkan hati Bapa daripada kekayaan. Gitu. Ini Mas Andi pernah sharing ini ya. Dia mau dikasih uang, gitu kan? Itu ya. Tapi kalau bukan karena keinginan untuk menjaga hati hubungannya dengan Tuhan, dia mungkin terima, gitu kan? Nah itu misalnya gitu loh. Misalnya contohnya. Nah, ada yang mau kasih contoh lain? Jadi hubungan dan karakternya, hubungan ini itu dengan sendirinya hubungan dengan Bapa ini kalau kita jaga maka karakter kita itu terbangun. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Bandung 1, Bandung 2 sudah sempat berjumpa, bertemu? Bandung 2 belum Pak, masih diskusi belum Pak. Oke, masih ada waktu 1 minggu. Bandung 1? Bandung 1 baru ketemu sekali Pak, baru ngebahas yang tadi saya masukin di grup. Oh oke. Oke, Kupang 1, Kupang 2? Kalau ngomong Kupang 1, Kupang 2 jadi Kancil 1, Kancil 2. Kayak lagi orang di ini nih. Monitor 86. Kalau Jakarta 1, Jakarta 2 kan apa gitu, masih biasa gitu kan. Pak, jangan atau Pak begitu Kupang jadi Kancil 1, Kancil 2, Gue nggak, Bu Esther, aku nggak mungkin mengkhianat dong. Nanti Bu Esther, nanti dibikin B1, B2 lagi. Babi lagi. B2 babi. Kalau Bandung ada Bandung 1, Bandung 2 ya? Iya. Ya, saya nggak mau dibilang B1 yang Pak Andi B2. Oh, iya. Untung kita B2 ya, Pak Andi. Silakan Ya, untung kita B2. B2 Bandung. Wih Pak Santun, janganlah untung jadi B2 tuh. Untuk makan B2. Oh. Pak Santun Bandung berapa? 3? Kurang 1. Bandung 3 kurang 1 Pak Daniel, jadi Bandung 2 Pak Santun sama aku sama. Iya. Sama ya, kira ada Bandung 3 lagi. Nggak ada, cuma 2. Oke. Tapi yang paling penting tuh masalah hati Pak. Teman-teman Kupang 2 udah mau ngomong. Ada Jenny, mungkin ada Vanes, mungkin mau sampaikan. Maaf ya Pak Tadus, ini teman-teman ini sedang bercanda nih. Haleluya. Ada Vanes, Jenny, mungkin mereka bisa sampaikan. Mana Jenny ya? Jenny tadi ada Jenny. Jenny. Dari tadi tutup kamera nih, Jenny Mardi Yuli. Come on guys. Dorcas. Oh. Speak out. Silakan. Tidak ada suara Dorcas. Speak out. Oke, dari Kupang 1, hal-hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama, waktu, uang, atau hubungan dengan Tuhan. Waktu, kita harus memakai waktu dengan lebih bijaksana. Misalnya waktu untuk Tuhan. Terus hubungan dengan Tuhan, hal-hal yang harus kita tinggalkan mengenai hubungan. Yang pertama, tidak mencari Tuhan hanya karena ingin mencari berkat. Yang kedua, keren itu. Keren, ayo. Ini jawaban yang keren, Pak. Keren, iya, tulus. Yang kedua, carilah keintiman dengan Tuhan.
bahwa Tuhanlah yang menjadi sukacita kita. Wow, keren. Prioritas kita ditata ulang, yaitu meninggalkan nilai-nilai dunia. Terima kasih. Wah, itu saya nggak ajarin itu. Itu mereka dari kesadaran hati mereka sendiri. Itu nggak ada di makalah ya, Pak ya? Di hatiku juga nggak ada kayaknya itu. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, coba kita di ini ya, pertanyaan kedua ya, supaya kalau saya teman-teman susah cari pertanyaan, jadi kalau kuis pasti itu aja. Bocoran nih ceritanya. Oke, yang nomor 2 nih, bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya? Fakta bahwa hidup di bumi hanya penugasan sementara ini dapat mengubah cara hidupku sekarang. Kijang 1, Kijang 2, salah. Jakarta 1, Elsa. Elsa. Shalom. Pak Tadus, kayaknya Bapak harus milih juru bicara. Ini Jakarta 1 udah milih. Tidak ada yang bersuara nih, harusnya tadi saya bilang Vanes dengan apa Jenny. Jadi mereka tidak bersuara. Ya, silakan El. Oke. Yang harus dilakukan, kita harus punya prinsip bahwa kita harus memperhatikan apa yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti di Korintus 2 Korintus 4:18. Dan yang kedua, memiliki prinsip kebenaran bahwa bumi bukanlah rumah kita, supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Elsa. Thank you Elsa. Ada yang lain teman-teman? Teman-teman bisa cek jawaban, kan? Oke, teman-teman, kita kan punya waktu 1 minggu lagi, besok dan Senin, kemudian ada Sabtu dan Minggu udah nggak ada kan? Sabtu Minggu itu kuis. Jadi tinggal besok dan Senin. Senin dan Selasa, besok dan Selasa. Kira-kira materinya sudah diserap belum? Kalau boleh ya saya nanya ke leader kali ya, atau suaminya leader. Lain ada pertanyaan gini. Iya. Kan sampein. Kalau pekerjaan kita di dunia ini belum selesai, nanti dilanjutkan nanti kita di sana. Itu maksudnya gimana? Oke, bagus. Jadi secara umum, begitu ya, secara umum bahwa waktu kita melakukan sesuatu, pekerjaan itu di dalam pandangannya Tuhan itu adalah mengelola, kan, dan mengusahakan. Nah, itu pekerjaan tuh. Buat manusia itu ya, captivated, ya, mengelola dan mengusahakan. Nah, ini pasti akan terus-menerus terjadi di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, mengenai bidang pekerjaannya ya misalnya ya, tentu saja kita akan lihat Pak Andi, karena
mohon maaf nih Pak Andi, mungkin yang sekarang di kerjanya di diskotik, di sana nggak ada Pak Andi lanjutannya gitu. Langsung aja kok potong ya. Jadi mengelola dan mengusahakan. Nah, tetapi contohnya Bapak Ibu, contoh yang paling mungkin ya terjadi itu adalah menjadi pengajar. Kenapa? Karena karakter orang itu belum sesungguhnya seutuhnya menjadi sempurna. Banyak orang-orang nih yang hanya nih karena tidak dengar Injil. Dia dihakimi menurut kalau hukum Taurat. Kalau belum kenal hukum Taurat atau tidak pernah dengar Injil, maka apa? Ya, hati nuraninya. Allah yang berkehendak, yang memiliki apa? Otoritas untuk bilang kamu berkenan sesuai dengan apa yang kamu tahu. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Kan hanya di dalam Kristus kita dapat memiliki karakter seperti Yesus yang adalah gambaran Allah. Ya kan? Kan Yesus itu gambaran Allah. Nah, kita harus sempurna seperti Allah. Allah mau begitu. Ya, di dalam hanya satu-satunya cara, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus yang menjadi sulung, artinya yang pertama, menjadi teladan, menjadi pokok keselamatan untuk semua orang yang mau sempurna seperti Bapa. Berarti menarik ya. Wah, kelasnya semakin banyak gitu. Ada orang-orang dari zaman batu, ya, zaman batu belum kenal pakaian, diajar Pak. Nah itu ya, jadi teman-teman yang guru gitu, wah pasti lanjut nanti di sana, ya, gitu. Yang kedua, yang mengatur kehidupan. Nah, jadi namanya pengabdi masyarakat. Di sana itu ada masyarakat kan, wilayah-wilayah. Wah itu pengabdi masyarakat, ya, yang urus sana sini itu loh Pak. Kalau Bapak bilang nanti gimana, ada RT RW nggak di sana? Gua nggak tahu kalau RT RW namanya ya, tapi paling tidak di sana itu ada hulu balang gitu. Jadi kepala-kepala ya daerah-daerah itu akan ada. Artinya apa? Menjadi pemimpin. Become a leader itu pasti diperlukan nanti. Jadi pengelola dan pengatur. Karena banyak orang yang harus dikelola dan diatur gitu. Pasti ada struktur gitu kan. Pasti dilanjutkan di sana. Mungkin Bapak nanya di sana ada gereja nggak, gitu kan? Karena mungkin Bapak mau nanya bagaimana dengan pendeta-pendeta kan? Apakah lanjut jadi pendeta di sana? Apa itu? Kita baca 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 bilang apa? Nubuatan akan berakhir. Terus bahasa roh akan berakhir. Semua itu akan berakhir kecuali firman Allah. Kasih kan? Kasih. Gitu. Jadi di sana itu firman itu sudah ada kan? Dia sendiri kebenaran itu yang bercahaya. Jadi menarik gitu ya. Seperti yang kita dulu kan nggak ada Alkitab, nggak ada Injil, kan? Terus orang lihat apa? Perempuan yang di sumur itu, dia tengok Yesus itu kan. Pas dia lihat Yesus, siapakah engkau? Katanya kan. Apakah lebih besar dari Bapa kami Yakub? Kan? Tapi semakin dia lihat, pasti kebenaran itu kan terpancar tuh Pak. Ya kan? Maka langsung apa yang terjadi? Dia katanya apa? Dia lepaskan apanya itu wajan apa namanya? Ember. Tempayan. Dan dia lari ke kota, dia bilangnya. Ke kota apa ke kampung gitu ya. Dia pergi kan gitu. Dia cerita di sana, aku sudah melihat. Aku sudah melihat. Dan orang-orang di sana jadi percaya perkataan wanita ini. Gitu. Ya, jadi kalau di sana nanti ada dan kebayang ya Pak Andi, kita bisa lihat Tuhan. Ya, saya cuma mau bilang saya yakin di sana tidak ada gereja. Gitu. Karena gereja itu adalah umatnya sendiri. Iya. Ya. Gereja adalah orangnya. Jadi
bukan hanya itu Pak Lepri, di sana itu kebenaran itu berjalan di tengah-tengah umat. Itu seru ya. Kebenaran itu berjalan di tengah-tengah. Jadi kita bisa nih bayangkanlah saudara ya, ngelihat Yesus lewat depan rumah gitu, lewat gitu. Terus kerinduan kita itu datang dan berjumpa dengan dia gitu. Gitu. Bayangkan sukacita itu ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau di sana masih kenal ya, aku sama Pak Lepri, sama Bu Esther masih kenal Pak Emnya? Kenal Pak, kenal. Kenal dong Pak, kalau kita nggak kenal maka tak sayang lah. Kita bertetangga. Kenal Pak, kenal. Tahu nggak kenapa saya bilang kenal Pak? Pengalaman dengan Tuhan ya, itu pasti dijaga oleh Tuhan menjadi memori yang menjadi kekayaan dalam setiap individu itu. Nah, memori dengan setiap orang-orang yang mengenal Tuhan, pasti Tuhan juga jaga. Ya kan? Pasti Tuhan jaga. Makanya tahu nggak, ayat itu bilang begini, kita akan bersama dengan orang yang kita kasihi. Dia bilang gitu. Akan berjumpa dengan orang yang kita kasihi, dia bilang. Itu menjawab ya, bahwa ya. Itu menjawab. Itu satu-satunya ayat yang menjawab memang. Jangan khawatir Pandi, kita ketemu di sana. Wuhui. Aku sempat tanya lagi kemarin sama dokter teologi. Oh iya. Harusnya Bapak cerita begitu kalau udah ngomong-ngomong lagi sana. Jadi waktu ketemu sama yang master teologianya belum puas, tanya lagi. Jawabannya kenal Pak. Nanti kita kenal kita. Kita kenal, oke. Sebab selama ini aku berpikir kita tuh kalau sudah pakai tubuh kemuliaan nggak kenal lagi gitu. Kenal Pak, sama-sama. Itu salah satu bukti lagi ada Pak. Yesus yang janji kepada murid-muridnya, dia bilang, aku akan berjumpa lagi dengan kamu untuk minum anggur ini. Enggak, dia bilang gini, aku tidak akan minum anggur lagi ini sampai satu hari nanti. Aku akan menginum anggur yang sama. Dalam bahasa aslinya itu anggur yang sama, tetapi kinos, lebih baru. Memiliki kualitas yang di dalam kerajaan Bapa. Yang duduk bersama dengan kamu. Jadi kenal gitu. Kenal. Memang yang saya terus juga gumuli itu, walaupun tidak terlalu sih, saya sudah punya jawaban juga. Yesus tuh sekarang jalan-jalan ke Firdaus nggak ya? Kan gitu kan. Jadi kan udah bisa ketemu dong sama orang-orang saleh kan yang ada di Firdaus kan gitu. Nah, jawaban saya sih iya. Masa sih nongkrong terus selesaiin surga untuk manusia kan? Pasti jalan-jalan lah ke Firdaus. Oke, teman-teman, jam 10 kita harus akhiri ya. Oh, ada satu lagi, silakan Bu Sarah. Iya, mau dijelaskan lebih lanjut tentang penugasan sementara itu. Iya. Penugasan sementara itu apakah di dalam dunia nyata ini setiap pekerjaan yang kita jalani sekarang, kemudian itu dihubungkan pada kita sebagai utusan-utusan Allah. Oke. Jadi gini Bu, mengenai penugasan sementara itu lebih terkorelasi langsung dengan bahwa dunia ini sementara. Itu yang pertama ya. Iya. Karena di dalam pemahaman di materi itu kan lebih ditekankan kepada dunia yang sementara ini. Dan kita lebih menekankan kepada kekekalan nanti kan gitu. Iya betul. Cuma saya mau dijelaskan lebih lanjut tentang penugasan sementaranya ini. Kita kan pasti agak terkritik ya, penugasan sementara itu apa sih gitu. Oke. Iya. Okay, dalam dunia nyata ini kan kita sendiri kan pasti punya profesi pekerjaan kita gitu ya. Jadi apakah itu kita hubungkan dengan pekerjaan kita ini bahwa kita harus melakukannya sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita di dunia ini. Tetapi kita harus mendasarkan bahwa pekerjaan kita itu kita lakukan dengan dasar yang benar, yaitu
firman Allah sebagai otoritasnya. Jadi kita melakukan pekerjaan, tapi kita menuju kekekalan. Jadi kita tidak sembarangan dalam bekerja karena kita juga anak Tuhan kan di dunia nyata seperti itu. Dan tetapi kita di dalam pekerjaan itu melakukan sungguh-sungguh seperti kita melakukan kepada Allah. Itu bagaimana? Ibu sudah kasih bocoran-bocoran jawabannya untuk pertanyaan Ibu ya. Ya, jadi, maksudnya tadi kan saya menjelaskan seperti itu. Jadi kita nggak mentah itu loh. Penugasan sementara itu apa sih, kok cuman di situ diterangkan dunia ini sementara. Itu doang kan. Tapi penugasan sementaranya kita nggak dapatkan. Ini jadi tadi saya ngasihkan gambaran seperti itu gitu loh. Itu apakah sudah benar apa masih perlu ditambah? Iya, jadi secara umum mau menekankan bahwa dunia ini itu sementara. Kita ada di sini sementara. Sebenarnya itu yang mau ditekankan. Artinya akhirnya pakai kata-kata penugasan sementara di sini gitu. Ya kan? Menjadi penugasan sementara. Nah, di dalam penugasan sementara ini kita punya role, kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya panggilan, gitu kan? Nah, salah satu yang paling penting yang kita harus paham adalah di dalam penugasan sementara ini kita tuh orang asing, kita itu perantau, kita itu menumpang, kita itu utusan-utusan. Artinya memang tidak didesain untuk menetap di sini. Kenapa? Karena dunia ini itu akan lenyap. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam yang ada di dalam kesementaraan ini itu akan binasa. 1 Yohanes 2 ayat 17 kan? Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan orang yang mengasihi Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi di dalam waktu sementara, waktu yang singkat, status posisi kita itu utusan, artinya bukan orang asli situ. Kita cuman diutus, kita cuman duta-duta. Jangan sampai mengkhianati kerajaan yang mengutus kita, sang raja yang mengutus kita. Itu maksudnya kenapa kita tuh statusnya itu utusan. Kita itu perantau, penumpang saja. Kita itu warga asing gitu. Kita itu merantau gitu di dunia ini gitu. Artinya kita harus memang pulang ke tempat kita semula karena dunia ini itu akan hancur lenyap gitu. Tetapi sesuai janjinya 2 Petrus 3, Dia menyediakan langit baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Nah, di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Nah, memang saya tidak bahas mengenai apa dong yang kita lakukan di dunia ini gitu ya. Kecuali tadi di dalam renungan tadi ya, saya coba masukkan kan di dalam renungan tadi bahwa di kesempatan hidup ini, di dalam penugasan sementara ini, kita harus apa? Yang paling penting apa? Tadi, pindahkan hati ke kerajaan surga kan? Jaga hati supaya hati kita bersih, tidak dendam, tidak menanam kebencian gitu kan? Dan apa? Pikiran kita pikirkan pikiran yang di atas gitu. Sebenarnya tadi Ibu sudah jawab, kasih clue tadi ya bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Betul sekali. Itu udah clue-nya itu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu sebenarnya mau bicara mengenai apa? Hubungan dan karakter. Hubungan dengan Dia dan karakter kita terbentuk. Kalau dibungkus itu namanya iman. Satu-satunya yang kita perjuangkan sebenarnya itu adalah iman. Karena roh kita ini sudah dimiliki oleh Kristus. Ya, ketika kita percaya. Huothesia. Dan keren sekali memangnya nyambungnya. Huothesia. Jadi kita sudah dari notos dijadiin huios. Di sanalah kita diajar, gitu kan? Nah, paideia itu untuk hasilkan karakter.
1 Petrus 1 ayat 9. Ya betul. Engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, itulah iman yang kita harus bangun. Iman tidak boleh kandas. Iman tidak boleh menyimpang. Tapi iman harus sempurna. Karena iman sempurnalah yang selamat. Nah, Yakobus ya. Gitu. Iman yang sempurnalah yang selamat. Tapi kalau Ibu mau kunci dengan kata yang singkat, ya apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Itulah penugas. Itulah bagaimana cara kita mengisi penugasan yang sementara ini. Gitu. Karena kalau materi itu tuh sebenarnya materi nanti yang Pak Anton bawakan, Pak Weli nanti bawakan tuh. Apa sih yang kita isi dalam hidup? Nah, saya membentuk framing aja nih bahwa pola pikir kita ini sementara loh, ini singkat loh, ya. Kita ini perantau di sini, kita ini menumpang di sini. Identitas kita sesungguhnya adalah di dalam kekekalan. Jadi bangunlah hubungan dengan Tuhan itu, dan karakter yang menyenangkan hati Bapa itu yang menjadi penentu kita di dalam kekekalan. Apakah itu dalam kemuliaan yang kekal atau kehinaan yang kekal. Bisa Bu ya? Terima kasih banyak. Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari-hari yang sudah Tuhan hadiahkan untuk kehidupan kami. Menjadi kesempatan-kesempatan di mana kami terus membenahi diri supaya kami berkenan kepadamu. Kami doa secara sungguh-sungguh, keadaan kami banyak Tuhan, beban, banyak keterbatasan baik itu dari tubuh jasmani kami. Kami doa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap kelemahan tubuh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada yang terlewatkan dalam nama Yesus. Sentuh jamah setiap tubuh yang dalam kelemahan, yang sakit kepala, sakit mata, Tuhan, pinggang, perut, setiap nyeri-nyeri dalam nama Yesus, setiap pendarahan, aku perintahkan berhenti dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Setiap mengalami infeksi virus, bakteri, aku perintahkan. Setiap virus, bakteri, aku hancurkan engkau kuasa dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yahweh Elohim, Jesus Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus yang telah korbankan tubuh, hancur di atas kayu salib, dan darah yang tercurah, habis sempurna di atas kayu salib, menyembuhkan secara total sempurna setiap tubuh yang lemah. Sel-sel yang mati, Tuhan, kau gantikan lemah. Tuhan gantikan menjadi sel-sel yang baru. Dalam nama Yesus, engkaulah sang pencipta itu. Tuhan, hati, semangat yang patah, hamba doa engkau sendiri yang memiliki roh yang kudus itu. Rohmu Tuhan bekerjalah. Mari Roh Kudus, engkau mengalirkan setiap kuasa penghiburanmu, pertolonganmu kepada hati-hati yang kecut tawar hati. Malam hari ini kami diberi hati yang baru, roh yang menyala-nyala, untuk sungguh-sungguh berani di dalam Tuhan. Melalui darahnya kami berani berkata, aku sembuh, aku pulih, aku kuat, karena di dalam Kristus aku punya pengharapan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang kau nyatakan malam hari ini. Ukir materaikan di dalam setiap hati kami, di dalam loh hati kami, menjadi mata air yang terus mengalir Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah kering dan gelombang laut yang tidak pernah putus, akan terus menyertai kami sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Hens. Terima kasih Pak Hens, Tuhan